Baik, selamat malam dan salam jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bersyukur untuk kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita ada karena anugerah Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada ibadah kelompok doa pada malam hari ini. Kita menyanyi dengan sebuah pujian yang mengatakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk karya keselamatan yang Kau telah berikan buat kami, sehingga kami dilepaskan dari dosa, kami diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, bersyukur pada malam hari ini ada waktu yang indah bagi kami untuk datang menyembah Tuhan dalam ibadah kelompok doa. Kiranya Tuhan menolong kami, ampuni kami ya Bapa, layakkan kami, biarlah kami bisa menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Rangkaian penyembahan ini kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus. Hanya pada Yesus kita bersenang, karena Dialah yang memberikan kehidupan bagi kita. Kita menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 177, senang berserah pada Yesus.
Yesus tempat kita berteduh dan kita aman dan tenang di dalamnya. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi sebuah pujian yang mengatakan seperti rusa rindu sungai. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat ini atas anugerah-Mu dalam kehidupan ini. Engkau menolong kami dalam ibadah, dan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, memberkati, dan biarlah firman-Mu ini menguatkan kami. Kami berdoa dan serahkan pemberitaan firman di tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, selamat malam dan salam. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada malam hari ini kita bersyukur untuk kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita ada karena anugerah Tuhan. Baik, kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada ibadah kelompok doa pada malam hari ini. Kita menyanyi dengan sebuah pujian yang mengatakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kami
bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk karya keselamatan yang Kau telah berikan buat kami, sehingga kami dilepaskan dari dosa, kami diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, bersyukur pada malam hari ini, ada waktu yang indah bagi kami untuk datang menyembah Tuhan dalam ibadah kelompok doa. Kiranya Tuhan menolong kami, ampuni kami ya Bapa, layakkan kami, biarlah kami bisa menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Rangkaian penyembahan ini kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus, hanya pada Yesus kita bersenang, karena Dialah yang memberikan kehidupan bagi kita. Kita menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 177, senang berserah pada Yesus. 177. Kita berteduh dan kita aman dan tenang di dalamnya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi sebuah pujian yang mengatakan seperti rusa rindu sungai.
Bapa di surga, kami bersyukur pada saat ini atas anugerah-Mu dan kehidupan ini. Engkau menolong kami dalam ibadah, dan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, memberkati, dan biarlah firman-Mu ini menguatkan kami. Kami berdoa dan serahkan pemberitaan firman di tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur dalam ibadah kelompok doa pada malam ini kita dapat membaca firman Tuhan dan akan merenungkan dan belajar bersama firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai yang 11. Kisah Para Rasul pasal 1 dari ayat yang ke-6 sampai yang 11. Saya membaca untuk kita demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Perkataan dan percakapan Yesus dengan murid-murid ini dan merupakan penampakan terakhir Yesus bersama dengan mereka, menampakkan Yesus dengan murid-muridnya. Setelah kebangkitan Yesus dari kematian, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ia berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Selama 40 hari, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan memberikan bukti dan penyataan bahwa dia memang hidup. Dan itulah Allah yang kita percaya, Allah yang hidup. Dari ayat 1 sampai ayat yang kelima, saya membaca untuk kita demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat, sebelum ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, jelaslah dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara bahwa penampakan Yesus setelah kematiannya itu, penderitaannya, dia membuktikan bahwa dia memang hidup dan membanyak memberikan tanda-tanda kepada murid. Nah, dari nas yang sudah saya baca untuk kita pada malam ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menerima janji kuasa Roh Kudus. Menerima janji kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahwa Roh Kudus diberikan kepada setiap orang, atau Roh Kudus dimeteraikan kepada setiap orang yang percaya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan yang setia dan taat kepadanya. Pada kapan Roh Kudus itu ada dalam diri kita?
Kapan Roh Kudus itu ada datang dalam kita? Pada saat kita menyatakan percaya kepada Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Selamat kita, dan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Saat itulah Kudus datang ada dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, banyak orang, boleh katakan setiap orang ada di dalam dunia ini percaya bahwa Allah memang ada, Allah ada. Namun mereka tidak memiliki ketaatan, tidak percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, dan mereka tidak taat kepada-Nya. Kalau kita membandingkan juga Bapak Ibu Saudara, bahwa setan pun mengaku bahwa Allah ada, bahkan gemetar kepadanya, namun setan tidak memiliki ketaatan dan tidak mengakui dan hidup sesuai dengan kehendak. Nah, benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah mati, sia-sia. Dan iman tanpa ketaatan tidak menghasilkan apa-apa. Jadi, menerima kuasa Roh Kudus ini dalam kehidupan kita, pada saat kita percaya dan kita harus setia dan taat kepada perintah-perintahnya. Apa yang diajarkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita melihat beberapa ciri orang yang menerima janji kuasa Roh Kudus dalam kehidupannya, atau orang yang menerima kuasa Roh Kudus dalam kehidupannya. Yang pertama adalah ciri orang yang menerima janji kuasa Roh Kudus dalam kehidupan, ia tidak membiarkan dirinya diperdaya oleh keinginan dosa. Ia tidak memperdayakan dirinya oleh keinginan dosa. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16 menjelaskan tentang Judas Iskariot, bahwa dikatakan demikian pergilah seorang dari kedua belas murid itu yang bernama Judas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Saudara kasih Tuhan, kita melihat dari diri Yudas. Yudas membiarkan imannya, Yudas membiarkan dan dirinya diperdayakan oleh keinginan dosa, oleh keinginan dagingnya. Kalau kita melihat bahwa Yudas mengikuti Yesus setiap hari, tetapi ia tidak siap berubah dalam kehidupannya. Dia tidak siap untuk berubah. Ia selama bersama Yesus sebenarnya memiliki kesempatan untuk berubah dari keinginan dosa, keinginan daging, keinginan untuk mendapat uang dalam kehidupannya. Namun ia tetap mempergunakan kesempatan tersebut. Tidak mempergunakan kesempatan tersebut untuk berubah dari kehidupannya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kesempatan untuk berubah selalu diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun kesempatan itu ada akhirnya juga. Oleh karena itu, marilah kita dalam kehidupan kita taat dan setia kepada Tuhan. Karena setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus telah menerima kuasa Roh Kudus ini, dan kita harus hidup taat dan setia kepadanya. Jangan sampai kita diperdaya oleh keinginan daging kita, keinginan dosa yang ingin menghancurkan kita. Kita tidak dapat mengubah masa lalu kita, saudara kasih Tuhan. Kita tidak dapat mengubah kehidupan masa lalu kita. Kita tidak dapat mengubahnya. Tetapi oleh kuasa Roh Kudus kita dapat memutuskan dan menghancurkan masa lalu kita dan memiliki perubahan. Dan kita dapat mematikan, menghancurkan masa lalu kita, memutuskan masa lalu kita dalam pengaruh masa lalu kita dalam kehidupan kita. Pengaruhnya. Dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 13 mengatakan kepada kita, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu,
kamu akan hidup. Rasul Paulus menjelaskan kepada orang-orang di rumah, mengatakan bahwa jika kita hidup menurut daging, maka mereka akan mati, dikatakan. Tetapi jika oleh roh kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Menunjukkan bahwa kita hidup sesuai dengan kuasa Roh Kudus, hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, ada ketaatan di dalamnya. Marilah kita hidup setia, hidup sesuai dengan Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ciri orang yang menerima kuasa Roh Kudus, ia berjalan dan hidup sesuai dengan aturan-aturan Tuhan, atau hidup sesuai dengan aturan-aturan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 menjelaskan kepada kita bahwa pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripada. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, iman dan ketaatan kepada Yesus Kristus, menerima janji Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan, berhubungan dengan kesiapan untuk berjalan, berhubungan dengan kesiapan untuk berjalan sesuai dengan aturan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 2 sampai 4 mengatakan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Dikatakan, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dan dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi saudara kasih Tuhan, hidup sesuai dengan aturan Tuhan, hidup sesuai dengan perintah Tuhan, kita bisa mengalahkan dunia. Dan itu tidak berat. Dunia yang dimaksud di sini ada keinginan daging tadi yang dikatakan dalam poin yang pertama. Jadi menerima kuasa, ciri orang yang menerima kuasa Roh Kudus, ciri orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan adalah siap ikut aturan Tuhan, perintah Tuhan dalam kehidupan. Oleh karena itu Roh Kudus telah diberikan kepada kita sebagai penolong dalam kehidupan kita. Marilah kita memiliki kesiapan untuk hidup sesuai dengan aturan Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang Dia ingin mau dalam hidup kita, apa yang Dia mau dalam kehidupan kita, apa yang Dia kehendaki, apa yang Dia perintahkan pada kita sebagai orang percaya. Marilah kita hidup sesuai dengan kehidupan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ciri orang yang menerima kuasa Roh Kudus, bahwa Roh Kudus telah diberikan pada kita. Bukan itu saja dalam kehidupan kita, tapi diberi tanggung jawab dalam kehidupan kita, yaitu bersaksi tentang Kristus. Bersaksi tentang Kristus. Di dalam ayat ke-8, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saksi adalah orang yang memiliki pengalaman langsung dengan sebuah peristiwa atau situasi yang terjadi. Jadi itu dikatakan saksi, bisa melihat sendiri, bisa melihat langsung dan menceritakan apa yang terlihat. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius untuk menjadi saksi Kristus, dia katakan harus melalui perkataan dan perbuatan. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu dan kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itu yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius untuk menjadi saksi Kristus. Jadi kita sebagai orang yang percaya pada Kristus, Roh Kudus ada dalam hidup kita, telah dijanjikan kita menerima janji kuasa Kristus. Maka tanggung jawab yang diberikan kepada kita untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada. Dalam hal apa kita menjadi saksinya?
Rasul Paulus katakan melalui perkataan, tingkah laku kita, perbuatan kita setiap hari, dimanapun kita berada. Itulah saksi yang kita bisa dapat. Itulah cara yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Kesaksian hidup kita, teladan hidup kita. Jadi kita dipanggil bukan sekedar untuk menjadi pengikut Kristus. Kita dipanggil bukan sekedar untuk percaya dan taat dan setia kepadanya, tetapi juga diberikan tanggung jawab ini untuk bersaksi tentang Dia yang memberi kehidupan kepada kita. Tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita bisa melakukannya kepada setiap orang yang belum mengenal Dia lagi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yesus berjanji bahwa kita tidak perlu takut untuk bersaksi. Tidak, kita tidak perlu gentar. Karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang sudah kita percaya, dan Roh Kudus yang didiami dalam hati kita akan menolong kita dalam menjadi saksinya, menyertai kita senantiasa. Itu yang dikatakan yang Matius katakan dalam pasal 28, bahwa aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita patut bersyukur memiliki Allah yang hidup, yang senantiasa memberi dan menolong kita dalam kehidupan. Nah, inilah janji kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam setiap hari-hari kita dalam menjalani hidup ini, kita memperoleh kekuatan, kemampuan untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita tidak gampang diperdaya oleh keinginan dosa kita, karena Roh Kudus ada dalam hati kita. Dan kita hidup memiliki ketaatan kepadanya, dan hidup sesuai dengan aturan-aturan yang Tuhan telah berikan, yang dikatakan hidup sesuai dengan Tuhan. Dan kita juga dalam menjalani hidup baik, kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita memampukan kita untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada. Dan bagian kita dalam kehidupan ini sebagai orang percaya, hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, hidup sesuai dengan hendaknya, tidak hidup dalam dosa, keinginan dosa, dan hidup memberitakan keselamatan kepada orang lain melalui perkataan dan tingkah laku kita, keberadaan kita, dimanapun kita berada, semuanya kita lakukan untuk melihat Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita dan mengingatkan kita akan hidup kita sebagai orang yang percaya pada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman. Biarlah firman-Mu ini menguatkan dan meneguhkan kami dalam menjalani kehidupan ini. Roh Kudus yang ada dalam hidup kami memampukan kami untuk hidup benar layak di hadapan-Mu, tidak mengikuti keinginan dosa. Roh Kudus yang ada dalam hidup kami memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi saksi-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Kami bersyukur atas firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Kita akan memberikan persembahan dan kita menyanyi sebuah pujian yang mengatakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus
akan berdoa, merupakan doa kita bersama di kelompok doa masing-masing sesuai dengan jadwal atau bahan doa yang telah disampaikan. Nanti doa penutup oleh Bapak Pendeta Prianto. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami setiap hari ya Tuhan. Yang pada saat malam ini kami minta kekuatan dan penyertaan dari Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kesempatan ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan dalam kelompok doa masing-masing, pertama yang memberikan bahan doa, keluarga. Kiranya Engkau menolong mereka dalam kehidupannya Tuhan, memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam kehidupan mereka, rumah tangga, dan tugas yang Tuhan percayakan pada mereka, dan anak-anak, cucu yang bekerja dalam pendidikan. Engkau memberi kekuatan kesehatan selalu ya Tuhan. Ya Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami juga tetap berdoa untuk kelompok doa masing-masing. Engkau memberkati mereka dan program dan keberadaan, biarlah tetap kuat teguh dalam Tuhan, dan pengurusnya Tuhan Engkau memberkati. Dan kesempatan ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan, Engkau jamah pulihkan mereka, beri kekuatan kesehatan ya Tuhan. Baik yang berbaring di rumah, yang ada di rumah sakit, dimanapun mereka berada, yang berbaring dalam keadaan sakit ya Tuhan, bahkan yang sudah sakit menahun, kami usung mereka di tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah, Engkau pulihkan mereka, beri kesembuhan, kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Dan saudara-saudara kami yang merawat, yang menjaga, dan dokter yang menangani, Kau memberkati juga ya Tuhan. Beri hikmat supaya melaluinya saudara-saudara kami dan keluarga disembuhkan dan dipulihkan. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami juga tetap berdoa untuk program-program pelayanan dan jemaat, baik pelayanan secara online ya Tuhan, dan juga ibadah-ibadah rekaman, kami serahkan semua di tangan-Mu. Biarlah pelayanan dan ibadah dan setiap kategori yang dapat berjalan yang baik ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan dalam ibadah pada malam ini. Kami juga telah memberikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati setiap pribadi yang telah memberi persembahan. Biarlah semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu di surga ya Tuhan. Dan kami boleh berkat di dalamnya. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami, dan kami bersyukur atas pertolongan dan penyertaan dalam ibadah kami dari awal hingga berakhir. Biarlah nama Tuhan diagungkan. Kami tutup persekutuan ini dan serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, demikian ibadah kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan selamat malam dan shalom.